para romo, para frater, suster, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, baik yang ada di dalam gereja ini maupun yang di samping gereja, yang di halaman sekolah dan di aula, saya mengusulkan beberapa pokok renungan untuk menyadari atau memahami atau merenungkan apa yang terjadi pada malam yang suci ini, malam Paskah, malam di mana Tuhan Yesus bangkit dari alam maut. Pokok yang pertama diberi judul Para Murid Tidak Tahu. Para murid tidak tahu kalau Yesus akan bangkit. Mereka tidak mengharapkan kalau Yesus bisa bangkit. Mereka juga tidak mengerti apa itu artinya bangkit. Tadi para wanita yang ke kubur tidak mengharapkan Yesus bangkit, sehingga memikirkan bagaimana menggulingkan batu yang menutup kubur itu. Dari Injil Lukas juga ada cerita tentang dua murid Emmaus yang sudah tahu Yesus mati disalib dan pulang kampung dengan sedih. Begitu pula Injil Yohanes melaporkan Petrus, Yohanes, para murid lain sudah pulang ke Galilea untuk kembali menjadi nelayan untuk menangkap ikan. Jadi para murid memang tidak tahu. Mereka tidak mengerti dan mereka juga tidak mengharapkan. Jadi benar-benar di luar pikiran mereka, di luar bayangan mereka, juga di luar pengertian dan bayangan kita semua. Apa yang terjadi ini, misteri ini. Bangkit itu artinya apa juga? Dipakai kata resurreksio dalam bahasa Latin. Bisa juga dimengerti ditinggikan atau dimuliakan, yang tidak sama persis dengan hidup lagi. Karena Tuhan Yesus pernah membangkitkan Lazarus, membangkitkan anak perempuan Yairus, membangkitkan pemuda di Nain. Tapi itu bukan membangkitkan, melainkan hidup lagi, revivikasio, hidup lagi. Tapi nanti kalau tua mati lagi mereka. Tapi yang terjadi ini dipakai kata resurrection atau bangkit, atau juga dimuliakan. Yohanes memakai kata ditinggikan. Kalau anak manusia ditinggikan, ini bisa dua arti. Pertama, ditinggikan di atas kayu salib, tapi juga ditinggikan dalam arti dimuliakan. Ia akan menarik semua orang kepadanya. Jadi saudara-saudari, yang pertama, para murid tidak tahu. Dan ini mengantar kepada pokok renungan yang kedua, siapakah kita ini? Dan siapakah Tuhan Allah yang Maha Kuasa itu? Kita manusia di hadapan Tuhan Allah bukan apa-apa. Mungkin seperti semut-semut kecil saja, atau cacing-cacing yang lemah, bahkan seperti debu. Sejak Rabu Abu, permulaan Paskah, kita diajak menyadari siapakah kita. Hanya debulah aku di alas kakimu Tuhan. Hauskan titi embun. Jadi debu di alas kaki Tuhan yang haus akan titik embun, yang bisa menetes untuk membasahi dahaga, yaitu sabda pengampunanmu. Itulah manusia, kita yang seperti itu, yang tentu tidak bisa mengerti, tidak bisa memahami, pendek pikiran. Dan Tuhan Allah yang Maha Kuasa itu berkenan untuk memperhatikan makhluknya yang lemah itu.
kalau kita membaca Mazmur 8, ya. Tuhan Allah kami, betapa mulia nama-Mu di seluruh bumi. Siapakah manusia itu sehingga Engkau perhatikan? Siapakah dia sehingga Engkau pelihara? Nah, jadi walaupun debu, walaupun semut, walaupun cacing yang lemah, tapi Tuhan mengasihi. Ini yang mengagumkan. Ini yang di luar pengertian kita, di luar pengetahuan kita, dan di luar pengharapan kita. Tapi Tuhan menyediakan itu bagi kita. Ini untuk mengantar pada renungan yang ketiga. Pokok yang ketiga adalah Allah Bapa yang Maha Kuasa sedih melihat kemalangan-Mu. Allah yang berbelas kasih itu sedih melihat kita seperti itu, yang fana, yang terbatas, yang membutuhkan keselamatan, yang sungguh-sungguh membutuhkan belas kasih Tuhan, yang berdosa, sehingga Tuhan menyatakan bahwa Dia mau melakukan hal yang tidak terhingga. Dengan cara apa? Dengan cara yang selama pekan suci kita renungkan. Tidak terpahami bagaimana Allah berkenan untuk mengorbankan anaknya demi menyelamatkan kita. Tadi cerita Abraham itu, ketika ditanya Ishak, "Bapak, di sini sudah ada kayu dan api, mana dombanya?" Pertanyaan itu membuat hatinya teriris, sangat sedih. Abraham dicobai imannya dan dia sangat sedih. Tapi Allah Bapa berkata kepada Abraham, "Abraham, aku tahu kamu sangat sedih, karena engkau harus mengorbankan anak tunggalmu itu. Hatimu tersayat-sayat, hatimu hancur. Tetapi anakmu tidak jadi dibunuh. Yang dibunuh adalah domba, tapi anakku jadi dibunuh." Jadi saudara-saudari, kesedihan Abraham itu sebenarnya adalah bagaimana Allah mau menjelaskan betapa hancur hati Bapa untuk menolong kita. Ini yang benar-benar perlu kita sadari dan kita renungkan. Yang hari ini dikerjakan Tuhan pada poin yang keempat, inilah hari yang Tuhan buat untuk kita. Allah melakukan tanpa kita mengerti, tanpa kita mengetahui dan tanpa kita mengharapkan, tapi inilah yang Tuhan kerjakan dan gereja benar-benar bersyukur kepada Tuhan. Haec dies quam fecit Dominus. Inilah hari yang dikerjakan Tuhan dan dirayakan dengan begitu mulia. Sampai tadi bacaannya begitu banyak, direnungkan bahkan sejak penciptaan dunia, sejak kisah keluaran bangsa Israel dan seterusnya. Itu untuk menunjukkan betapa setelah peristiwa kebangkitan Kristus, segala rencana Allah dengan penciptaan itu menjadi jelas maknanya, menjadi jelas tujuannya. Saudara-saudari, pokok yang kelima adalah liturgi hari ini menjadi bagian dari rangkaian liturgi 3 hari yang merayakan sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan. Sudah diterangkan liturgi ini dimulai pada hari Kamis Putih itu yang tanda salib pertama, dan baru nanti akan berakhir dengan berkat mulia, berkat yang meriah. Poin yang keenam, bahwa poin yang ke-6 sampai ke-8 ini adalah bagaimana kita bersikap ya untuk merenungkan dan menyadari apa yang dikerjakan Tuhan bagi kita. Haec dies quam fecit Dominus. Hari inilah hari yang dikerjakan oleh Tuhan untuk menyatakan cintanya yang tidak terbatas kepada kita manusia yang terbatas. Pertama, nomor 6 ini, kita harus bersyukur. Kita harus bersyukur pada Tuhan apapun keadaan kita ya, dan keadaan itu luar biasa. Tuhan akan memberikan kepada kita jauh melampaui yang kita pikirkan. Arti dari kebangkitan itu seperti yang mungkin ada lambang, saya ingat ada telur Paskah. Kenapa telur? Telur itu adalah
lambang dari potensi kehidupan. Dan kalau dia nanti sudah menetas, akan tergantung telur apa. Ya. Itu di depan gereja itu ada telur-telur, nggak tahu telur apa, tapi saya anggap saja itu telur Raja Wali. Ya, telur Raja Wali itu. Sehingga kalau dia menetas akan keluar menjadi burung Raja Wali yang terbang tinggi. Itulah lambang dari kita semua ya. Hidup-hidup ini seperti telur itu. Yang kalau nanti menetas ya, terbang tinggi sebagai putra-putri Bapa. Atau kepompong ya, seperti kepompong. Hidup kita ini bagaikan kepompong yang kalau dia sudah menjadi kupu-kupu terbang indah ya, bagaikan malaikat-malaikat terbang di udara bebas. Itu saudara-saudari yang Tuhan sediakan bagi kita dan kita bersyukur. Poin berikutnya, kita harus rendah hati. Rendah hati benar-benar siapakah kita ini. Tapi walaupun kita ini seperti tadi saya katakan hanya debu, tapi Tuhan mengasihi kita dan diangkat menjadi putra dan putrinya. Kita perlu rendah hati, menyadari siapakah kita dan siapakah Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang telah melakukan karya-karya besar bagi kita dengan pengantaran putranya. Nomor 8, kita harus menjadi orang yang baik hati. Setelah rendah hati di hadapan Tuhan, kita harus baik hati kepada siapapun ya. Dalam bahasa Latin namanya amor benevolencia, kasih yang karena kebaikan hati. Benevolencia itu hati yang baik ya. Bene dan voluntas, jadi punya hati yang baik kepada siapapun. Tidak boleh ada hati yang jahat, niat yang buruk, niat yang tidak baik tidak boleh ada dalam hati kita ya. Itu artinya kita harus menjadi orang yang baik hati, amor benevolencia ya. Dan yang terakhir, ini seperti yang dikatakan dalam Injil Matius, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu sempurna adanya. Hendaknya kamu menjadi punya hati seperti hati Bapa, hati yang baik kepada semua orang, yang menurunkan hujan dan panas matahari kepada semua orang. Orang yang baik atau yang jahat diberikan kebaikan yang sama. Menjadi orang yang baik hati. Dan yang terakhir, seperti dikatakan dalam Injil Lukas, hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu adalah murah hati. Beneficencia. Ini artinya cinta yang melakukan sesuatu, berbagi, untuk memberikan kepada sesama apa saja, tenaga, waktu, pikiran, uang atau apa saja yang dibutuhkan sesama. Kita menjadi orang yang murah hati. Tuhan memberkati kita. Amin.